Hai hai hai, balik lagi bersama aku Risa Gina Rahman. Kali ini aku akan membahas materi tentang manajemen risiko syariah. Oke, ini merupakan review yang terakhir ya, karena ini sudah sesi ke-15. Oke, jadi risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Dampak menurut ISO 31000 adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif atau negatif. Nah, jadi manajemen risiko adalah suatu rangkaian aktivitas terkoordinasi yang mencakup prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi. Terdapat urgensi penerapan manajemen risiko, yaitu terdiri dari visionary, understanding, clarity, dan agility. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini ya. Ada di sini ada complexity, volatility, kemudian ambiguity, dan uncertainty. Oke, selanjutnya manajemen risiko haruslah menciptakan nilai ya, bagian integral dari proses organisasi, juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan, dan secara eksplisit mengakomodir ketidakpastian, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu juga, berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, disesuaikan dengan karakteristik perusahaan, terkait dengan faktor manusia dan budaya perusahaan, transparan dan inklusif, juga dinamis, iteratif, dan responsif pada perubahan. Dan terakhir, dapat memfasilitasi perbaikan dan peningkatan organisasi secara kontinu. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dasar keuangan Islam. Jadi ada hal-hal yang harus dihindari dalam akad. Yang pertama yaitu masyir atau perjudian, atau juga disebut adu nasib. Yang kedua yaitu goror, dan yang ketiga yaitu riba. Riba juga ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu riba nasiah atau penundaan. Ini juga bisa disebut dengan riba jahiliyah ya. Yang kedua yaitu riba fadl, yaitu penukaran komoditas yang sama namun kualitas dan kuantitas berbeda. Yang ketiga yaitu batil. Yang keempat, menipu dan menyembunyikan informasi, aib atau kecacatan pada barang atau jasa ya. Kemudian yang terakhir, melakukan kezaliman dan pemaksaan. Untuk selanjutnya ada produk dan layanan bank syariah. Yang pertama yaitu produk-produk perhimpunan dana masyarakat ya, yang terdiri dari giro, tabungan, deposito, suku yang diterbitkan, modal bank, dan lain-lain ya. Dan nanti ada 100% pendapatan bank dengan operasionalnya, dengan fee operasional gitu ya. Yang kedua yaitu produk-produk investasi dan pembiayaan, seperti sales base-nya ya, ada murabahah, salam, istisha. Kemudian yang kedua yaitu list base-nya, ada ijaroh, IMBT. Selanjutnya ada PLS base-nya yaitu madroba, kemudian masyroka. Kemudian ada treasury activities, yaitu ada SBIS, FASDIS, suku, dan lain-lain ya. Ini bisa menghasilkan profit distribution ya, dari margin, ujrah, bagi hasil, bonus, atau yang lainnya ya. Adapun produk jasa layanannya ada kiriman uang, payment, biaya administrasi, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya adapun jenis-jenis risiko ya. Risiko itu banyak jenisnya ya. Ada yang pertama yaitu risiko kredit.
Risiko ini adalah risiko kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit merupakan risiko terbesar bank karena aktiva utama bank adalah kredit. Untuk selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif ya akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Untuk selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya atau mendanai peningkatan nilai aset pada saat jatuh tempo tanpa menderita kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini bersumber dari current akun bank syariah ya, termasuk tabungan, giro, dan deposito. Juga dana investasi yang tidak terkait, yaitu unrestricted account holder. Untuk selanjutnya ada risiko operasional. Nah, risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan atau kekurangan dalam proses internal personel, sistem, atau dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kejadian luar biasa. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian lain yang terkait dengan operasional suatu entitas. Selanjutnya yaitu risiko reputasi ya. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan ya yang bersumber dari persepsi negatif. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberian media atau rumor yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank gitu ya. Terus selanjutnya ada risiko investasi. Risiko investasi ekuitas terjadi karena ketika pihak ketiga tidak mampu memberikan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan oleh bank syariah. Selanjutnya ada risiko hukum. Nah, risiko hukum adalah jenis risiko yang dapat timbul sehubungan dengan ketidakpastian yang timbul akibat suatu tindakan hukum ataupun penggunaan atau interpretasi dari suatu atau berbagai pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak ya, termasuk peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ya peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Selanjutnya yaitu risiko intragroup. Nah, risiko intragroup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam suatu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana atau tidak diikuti perpindahan dana. Untuk selanjutnya ada risiko asuransi. Nah, risiko ini
yaitu risiko kegagalan ya perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko ya atau underwriting, penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi atau penanganan klaim seperti itu ya. Nah, untuk terakhir, sudah selesai nih slide-nya ya. Nah, jadi risiko ini ada banyak ya. Ada risiko asuransi gitu ya, risiko intragroup, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko investasi ya, risiko imbal hasil, risiko strategik, risiko reputasi, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit. Nah, ini merupakan berbagai macam risiko bank syariah versus bank konvensional ya. Begitu ya. Untuk terakhir, semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Terakhir saya ucapkan terima kasih. See you next video. Bye.